Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita, perkara yang keenam yang menjelaskan pentingnya kita tahu dari siapa ilmu itu kita pelajari, dari siapa agama itu kita ambil, adalah bahwa orang-orang yang memang tidak sepatutnya diambil ilmu dari mereka, mereka itu qutta'ut thariq, pada hakikatnya adalah para pembegal, para gerombolan perompak yang menghalangi atau memutus alur pahala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata Imam Ibnul Qayyim, man da'al ummata ila ghairi sunnati Rasulillah fahuwa aduwwuhu haqqan. Barang siapa yang mengajak umat menyeru kepada selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia musuh bagi Rasulullah, li'annahu qata'a wusula ajri man ihtada bi sunnatihi ilaihi wa hadha min a'zami mu'adatihi, na'udzu billahi minal khudlan. Karena dia telah memutus sampainya pahala dari orang yang mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasulullah, dan itu cukup sebagai permusuhan besar darinya kepada Rasulullah. Na'udzubillah dari al-khudlan, orangnya makhdul, tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari perkara yang keenam ini, kenapa Imam Ibnu Sirin dan yang bersamanya dari para a'immah, sahabat maupun tabi'in, menyampaikan perkataan ini, inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum mimman ya'khudhu dinah. Ilmu ini agama, maka perhatikan dari siapa kamu ambil agamamu, karena jika ilmu ini atau agama ini kamu pelajari dari selain ahlul haq, dari selain ahlul ilm yang memang pantas diambil ilmu darinya, kalau tidak kamu ambil dari mereka, putuslah jalur pahala ke Rasulullah SAW. Karena kalau tidak, pahala terus mengalir. Jika kamu ambil ilmu itu dari seorang alim yang hak, ahlu sunnah yang memang benar ilmunya, yang dia ajarkan qala Allah, qala Rasul, qala salafus salih, maka setiap kebaikan yang dia ajarkan, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, pahalanya mengalir kepada yang mengajarkan ilmu itu kepadanya, syekhnya di atasnya. Syekhnya mengalir kepada yang sebelumnya, terus demikian sampai kepada Rasul SAW. Karena sumber dari segala ilmu ini adalah Rasulullah SAW, mengalir ke beliau.
jika yang dipelajari adalah ilmu yang benar, ilmu nafi', amalun saleh. Tapi celakanya jika yang kamu ambil ilmu itu bukan dari mereka, yang diajarkannya pun bukan qala Allah qala Rasul, bukan qala salaf, maka terputus pahala yang seharusnya sampai kepada Rasulullah, terputus, nggak sampai. Layaknya para perampok yang membegal kafilah, semestinya keuntungan sampai ke keluarganya di kotanya, tapi di tengah jalan dibegal, diambil hartanya, keuntungannya. Perampok. Mereka pun demikian. Makanya berhati-hatilah, kata Ibnu Sirin, agar kamu tidak termasuk orang yang memutus pahala sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika kamu pelajari salah, bukan sunnah, bukan al-haq, kamu pun akan menyampaikan itu, mengajarkan kepada yang berikutnya, kamu berarti termasuk dari komplotan qutta'ut thariq, para pembegal-pembegal tadi, wal'iyadzubillah. Khudlan, seperti kata Imam Ibnul Qayyim, makhdul, ghair muwaffaq, tidak mendapat taufik dari Allah, dipasrahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Perkara yang ketujuh, bahwa kesalahan dalam ilmu, kesalahan dalam agama mengakibatkan madharat yang begitu besar, berdampak mafsadah yang begitu berat akibat kesalahan dalam berilmu, mengambil ilmu, belajar agama. Oleh sebab itu, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kesalahan dalam urusan agama, dalam ilmu syar'i, berbeda dengan kesalahan perkara lain, perkara dunia. Walaupun kesalahan lain itu pun musibah, jelek, tapi paling-paling kan materi kerugiannya. Kamu salah cari tukang misalnya, akhirnya rugi, bangunan kamu ambruk misalnya, propos, bangunan kamu jelek kualitasnya, salah milih dokter, salah diagnosa, rugi, sudah keluar biaya besar, ternyata salah. Materi kerugiannya. Tetapi kalau itu perkara agama, jauh lebih besar madharat dan mafsadah yang timbul darinya. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah dalam Istighatsah, bantahan kepada Al-Bakri, kata beliau, musallamun, suatu yang diterima dan disepakati oleh a'immah, oleh ulama, annahu la yasuhu istima'u kulli qaul, tidak boleh kamu itu mendengar setiap perkataan. Musallam itu suatu perkara yang sudah matang, jadi sudah, bahwa tidak boleh, tidak dibenarkan kamu mendengarkan setiap perkataan orang. Enggak semua orang bicara bisa kamu dengar.
Dan tidak mesti pula, dan ini perlu diberi ketegasan, tidak mesti pula berarti kamu menjarah dia. Tidak berarti kamu menganggap dia itu majruh atau berarti otomatis berarti dia ini hizbi, ahlul bid'ah. Belum tentu. Tetapi dalam perkara penyampaian, dalam perkara ilmu, belum berhak dan tidak pantas dia bicara. Karena adalah pembahasan tentang adl, apakah fulan ini thiqah, adl atau tidak. Ada dua pembahasan padanya. Yang pertama, orang yang majruh fi adalati, memang ada jarah dalam adalahnya, dalam ketikoannya. Memang ada sesuatu pada dirinya yang menjadikan kita menjarah adalahnya. Kalau itu perawi, para ulama menjarah riwayat dia karena ada cacat-cacat adalah padanya. Majruh fi adalati, sehingga tertolak, tidak bisa diambil riwayat darinya. Satu. Yang kedua, bab lain. Bukan karena majruh fi adalati, karena kita belum tahu atau tidak mengetahui adanya jarah dalam adalahnya, tetapi lam tatawaffar fihi syurutul adalah, belum terpenuhi syarat-syarat ketikoan dan adalah padanya. Kita belum tahu adanya syarat-syarat itu terpenuhi padanya, sehingga kita biarkan orang ini. Kita nggak berani ambil darinya ilmu. Kenapa majruh? Enggak, kita tidak menjarah, tapi afwan untuk kemudian kita terima dari dia juga kita nggak berani. Mastur, majhul, masih sikap atau posisi orang ini seperti apa, kita belum berani bicara. Untuk kita nyatakan majruh tidak, alal khair, mungkin dia salafi fi nafsihi, ahlu sunnah pada dirinya. Tapi untuk kemudian diambil ilmu darinya, dipercaya, disuruh mengisi, nanti dulu, itu perkara lain lagi. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, aku dapati sekian orang di Masjid Nabawi, masing-masingnya jika diamanati Baitul Mal, amin, bisa dipercaya amanatnya, nggak akan satu dirham pun akan dia ambil, terpercaya masing-masingnya orang ini di Masjid Nabi. Terjamin kalau diberi amanat Baitul Mal. Tapi kata Imam Malik, tidak satu pun dari mereka aku ambil hadis darinya. Tidak satu pun dari mereka aku ambil riwayat atau hadis darinya. Karena itu bab yang lebih tinggi lagi, tuntutannya lebih tinggi lagi. Nggak cukup kesolehan orang. Masya Allah soleh pada dirinya orang ini, amin, amanat, masalah harta, masalah ini, Masya Allah. Tapi urusan ilmu nanti dulu. Gak cukup karena dia orang soleh, karena dia orang baik, Masya Allah, di atas sunnah, kemudian diterima dan diambil semua ilmu darinya. Lah, gak bisa aku percaya dalam masalah ilmu, kata Imam Malik. Gak aku ambil darinya. Ada syarat-syarat dan kriteria lain yang harus terpenuhi padanya. Kesalahan dalam ilmu, dalam agama mengakibatkan madarat besar, mafsadah berat. Kata Syekh Shalih Al Fauzan
hafizahullah juga sama seperti Syekh Ibn Utsaimin tadi, bahwa mereka ahlul ahwa dan yang memiliki pemikiran-pemikiran yang rusak, yang menghancurkan, orang harus menjauh dari mereka, karena mereka-mereka ini membuat kerusakan, melakukan kejelekan kepada umatnya dengan menanamkan akidah-akidah yang rusak, dengan menanamkan pemikiran-pemikiran yang syubhat. Dari pengajar yang rusak ini, seorang pemuda atau pemula tersesat dari jalan yang benar karena pengajarnya, karena yang mendidik dia akhirnya nggak karuan. Semula ini orang mungkin baik atau polos atau begini, karena dituangi, karena dicekoki macam-macam oleh yang mengajarinya, jadi rusak, jadi berani bicara ke sana kemari yang bahkan di luar kapasitas dia. Bahkan dalam perkara yang dia nggak berkompeten di dalamnya, nggak kompeten sama sekali, nggak pantas dia untuk bicara. Berani bicara, berani begini dari yang mengajarinya. Tersesat dari siratal mustaqim karena salah guru, salah mengambil ilmu, kan parah akibatnya. Dampak yang begitu berat, mafsadah yang luar biasa. Makanya kalau pepatah di orang Arab mengatakan, idza kana rabbul bait liddufi dhariban fasimatu ahlul baiti kulluhumur raqsu. Kalau kepala rumah tangga, seorang bapak memukul genderang, menabuh terbang, nah, maka jangan heran kalau kemudian seluruh isi rumah itu pada goyang berjoget. Kepala rumah tangganya menabuh terbang dan genderang, joget semua isi rumah tangganya, anaknya, istrinya, begini. Bapaknya yang memprovokasi, dia yang mengajari, dia yang membuka jalan untuk mereka. Akibat salah asuhan, salah didikan, akibat salah mencari pendidik, akibat salah mencari pengajar yang menyampaikan ilmu, mengajari agama padanya, yang ditanamkan kepadanya kebencian, yang ditanamkan kepadanya permusuhan, wala ilmu, wala qala Allah, wala qala Rasul. Dan kamu bisa bedakan, kamu bisa membedakan, seperti disebutkan al-haqqu ablaj wal batilu kajlaj. Kebenaran itu wadih, ablaj, terang, jelas, gamblang, lapang dada kamu menerimanya. Kamu tahu yang diajarkan kebaikan, diajari tawadhu, khusyuk, ketenangan, ini, itu, adab, akhlak dan seterusnya. Pembenahan tauhid, akidah, ibadah, muamalah. Batilu kajlat, adapun kebatilan, kamu bisa mencium aroma busuknya, kamu bisa melihat kejelekannya tampak sekali. Suram, murung, durjana, jelek.
Selama ini yang dia ajarkan, yang dia bicarakan, yang dia omongkan apa? Kamu bisa lihat. Orang kan punya akal. Allah berikan padanya, bisa bedakan. Mana yang mengajari kebaikan, mana pula yang menanamkan kejelekan padanya. Kadang isinya khusumat, mala nihaya, khusumat, permusuhan sudah. Apalagi seperti tadi, di dunia maya ini kalau kamu buka Facebook mereka, ini omongan, kata-kata yang sama sekali bukan omongan orang yang berilmu. Fulan begini, fulan begitu. Lebih kepada caci makian orang pasar dan para preman. Nama dipelesetkan, ini jadi guyonan, dari bahan tertawaan. Fulan begini, fulan begitu. Ungkapan-ungkapan kasar, kadang kata-kata tajam, kotor. Bukan demikian, ulama-ulama mana yang seperti ini? Tullabul ilm pun, penuntut ilmu yang benar-benar penuntut ilmu tidak akan demikian melakukan. Membantah, fadhol, tapi dengan batas ilmiah, ada adab, ada akhlak. Ulama kita juga membantah. Syekh Rabi punya bantahan banyak, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad, tapi lihat bantahan mereka, ilmiah. Enggak ada caci makian, enggak ada kemudian pelecehan, kemudian ungkapan-ungkapan tajam, jelek, kotor, enggak ada. Disebutkan kebatilannya begini, ini menyalahi ayat, hadis, keterangan para a'immah, di sini kebobrokannya diterangkan. Bukan seperti mereka. Dan alhamdulillah dengan itu semakin jelas dan terbongkar kedangkalan ilmunya. Semakin jelas siapa hakikat mereka sesungguhnya. Apa pantas diambil ilmu dari mereka? Apa orang-orang seperti ini patut kamu dengar dan kamu belajar ilmu darinya? Terlihat. Terkuak dengan semua ini. Kamu bedakan dengan yang lain. Apa seperti itu omongannya? Fulan begini. Padahal kalau dibalas dengan perbuatan serupa bisa juga. Kalau seandainya orang tidak punya malu, tidak punya ilmu, tidak punya adab, bisa saja. Lebih dari itu pun bisa. Tapi karena ada batasan ilmu, syariat, adab, orang yang mulia, yang berilmu menjaga diri. La adab, wala ilmu, wala akhlak, wala apa yang diajarkan. Warisan apa yang dia wariskan kepada pemuda, kepada saudara-saudaranya, kepada umat, apa yang dia berikan? Bekal manfaat apa yang dia berikan? Kecuali menanamkan permusuhan, menanamkan kebencian, fulan begini, fulan begitu. Itu dengan celotehan dan kata-kata yang enggak pantas sama sekali. Dia sebagai ini, teranggap sebagai Amirul Mukminin, kerajaan dia, begini, ishada. Hati kamu menjadi keras. Wallahi kalbu kamu menjadi kaku dan semakin keras membaca tulisan-tulisan seperti ini. Apa ini? Tidak menanamkan ilmu, tidak menanamkan takwa kepada Allah, rasa takut, tidak menambah kedekatan kamu kepada Allah. Kamu bisa bedakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Akibat salah asuhan, salah memilih dari siapa dia ambil agamanya. Nasallallahu alaihi. Perkara yang ke-8, jika tidak terbedakan antara orang yang pantas diambil ilmu darinya dengan orang yang tidak pantas diambil ilmu darinya, jika ini tidak terbedakan,
maka akan hilang marji'iyah yang benar, sumber muara ilmu, dari siapa ilmu itu diambil akan hilang, kepada siapa kita merujuk akan sirna. Hal ini karena umat secara umum tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Jika mereka kembali kepada ahlul ilm yang hak, terbimbinglah mereka. Namun jika mereka menyeleweng kepada yang selain mereka, semakin jauh dalam kesesatannya. Tanpa itu tidak akan bisa dipilah, tidak akan bisa dibedakan manusia dia masuk golongan mana, ahlul haq, ahlul khair, orang baik, ahlus sunnah, ataukah dia dari selain mereka. Tanpa ini, tanpa pernyataan Imam Ibnu Sirin ini, ambil, ketahui dari mana kamu mengambil agamamu, dari siapa ilmu ini kamu pelajari. Tanpa ini, rancuh segala sesuatunya, kabur, nggak karuan, tidak ada kejelasan. Makanya seperti Ibnu Sirin juga katakan di Muqaddimah Muslim, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dulu nggak ada orang tanya isnad. Falamma waqa'atil fitnah, begitu terjadi fitnah, Khawarij muncul, Rafidhah, Murji'ah dan yang lain. Sammulana rijalakum qalu, mereka berkata, sebutkan siapa perawi-perawimu, dari siapa kamu dapati ini, dari mana kamu ambil. Fayanduru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum. Kalau itu dari ahli sunnah diambil, diterima. Wa yundaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Kalau itu dari bid'ah tidak diterima, tolak, terpisahkan. Kata Imam Al-Barbahari, al-mihnah fil Islam bid'ah wa amal yaum fayumtahanu bis sunnah. Semula di dalam Islam mihnah itu bid'ah, nggak boleh. Mihnah itu diuji orang. Kamu seperti apa? Apa keyakinanmu? Bagaimana? Nggak boleh. Sudah, hukum asalnya dia muslim, selamat, alal khair, alal ta'ah, alal sunnah. Nggak usah ditanya dan tidak boleh. Itu dulu. Tapi kata Imam Barbahari, sekarang di masa beliau, orang diuji dengan sunnah. Karena pernyataan Ibnu Sirin ini, kata beliau, asar Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Fandur in kana sahibu sunnah, in kana sahiba sunnatin lahu ma'rifatin saduq qutibat anhu wa illa taraktahu. Maka kamu lihat kalau dia sahib sunnah, paham, jujur, baik, kamu ambil darinya ilmu. Kalau tidak, kamu tinggalkan dia. Artinya seperti diterangkan perkataan Barbahari ini oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, ujian dalam Islam itu bid'ah
Awalnya demikian, uji, ditanya apakah dia ahlu sunnah atau enggak boleh. Karena keumumannya manusia itu muslimin, keumumannya di atas Islam yang hak, yang benar. Maka tidak boleh kita menguji orang kecuali jika tampak terlihat padanya menyalahi madhab ahlus sunnah, menyalahi manhaj salafus saleh. Terlihat korina-korina tampak terlihat padanya. Misalnya dia mulai tahawun, kata Syekh An-Najmi, mulai menggampang-gampangkan perkara Murji'ah, perkara Jahmiyah atau Sufiyah atau Rafidhah dan yang semisalnya, perkara-perkara hizbiyah, perkara-perkara ini bid'ah, penyimpangan. Kok bergampang-gampangan ini orang? Terlihat dari hubungannya, dari pertemanannya, dari sanjungan-sanjungannya kepada mereka. Mereka masih begini, mereka itu salafi tapi goncang, mereka itu begini, mereka itu masih membela sunnah, mereka masih mendakwakan tauhid. Menggampang-gampangkan. Berarti dia muttaham, sekarang dalam posisi tertuduh. Manhajnya seperti apa, madhab dia, di situ ditanya dan diuji seperti Barbahari sebutkan dengan sunnah untuk diketahui kejelasannya. Hal ini agar orang tidak tertipu dengan slogan-slogan dan seruan-seruan mereka. Karena orang semakin banyaknya kelompok, semakin banyaknya sekte, semakin banyaknya konsep, metode, dakwah, ini, itu. Banyak slogan yang dibawa, banyak yel-yel yang mereka teriakkan, maka harus diketahui betul. Gak semuanya bisa diterima, gak semuanya bisa kamu duduk kepadanya, kamu dengar, kamu baca tulisannya. Tetapi diketahui dulu apakah dia di atas sunnah atau tidak, diuji seperti apa. Apalagi di masa seperti sekarang yang semakin banyak cara atau korinah tampaknya kalau orang itu tahawun, bermudah-mudahan menggampang-gampangkan urusan-urusan ini. Dahulu a'immah katakan, man khafiyat alaina bid'atu lam takhfalana ulfatu. Yang tersamarkan kebid'ahannya bagi kami tidak akan tersamarkan pertemanannya, pergaulannya dengan siapa dia. Mungkin samar kesesatan dia, tapi nggak akan samar pergaulannya. Ternyata ikut di majelisnya fulan ini Murji'ah, berteman bersama Mu'tazilah, bersama Khawarij, bersama ini, sudah teranggap dari mereka. Kelihatan pergaulan dia, hinggapnya ke siapa. Dahulu demikian, sekarang mungkin hinggap secara langsung tidak, tetapi dari hubungan-hubungan yang secara tidak langsung. Fulan punya website, ini tadi balak, ini tadi fitnah ini.
fulan punya Facebook, kamu buka websitenya, dia arahkan kamu ke beberapa link, ngelinglah ke sini, buka link-link ini. Siapa di situ? Kamu klik, kamu buka, ternyata isinya fulan dari Sururi, dari Ikhwani, dari Ahlud Dhalal sudah di dalamnya. Dikasih jalan orang ke sana lewat website dia. Nah kalau dia ahlu sunnah, kalau dia memperjuangkan sunnah, madhab salaf, nggak akan yang semacam ini terjadi. Dia baro'ah, dia berlepas diri dan menutup segala jalan. Bahkan dia ingatkan orang, hati-hati dari website ini, karena pengisinya fulan, yang menulis fulan, di dalamnya pengurusnya fulan. Bernasehat kepada saudaranya kalau dia di atas sunnah. Facebook pun demikian, berteman dengan fulan, siapa dia? Balaknya semakin parah ketika dikemas dengan tampilan kebaikan, tampilan takwa, kata Syekh Saleh Al-Haidan hafizahullah, itu semakin tampak bahayanya, semakin lebih berbahaya, semakin besar jika ditutupi dengan madhar kecintaan kepada kebaikan, ingin memberi manfaat, ingin baik bagi kamu. Karena manusia pada umumnya mencintai kebaikan, itu jibillah sudah, yuhibbunal khair, jibilahnya orang. Dan ini yang dimanfaatkan oleh mereka, tampil sebagai pembawa kebaikan. Ana uhibbul khair lakum, ana bernasehat untuk kalian, aku juga ingin baik untuk kalian, begini. Orang semakin terfitnah, semakin rabun, semakin kabur, nggak jelas apakah orang ini pantas atau tidak. Semakin tertipu mereka, berarti masya Allah fulan. Fulan berarti luar biasa, ini begitu. Hanya sekali karena dia menulis kitab, semula nggak pernah dikenal siapa fulan alan ini. Sekali dia tulis kitab membantah ahlul bidah atau membela sunnah, membela ahlu sunnah, sekali sudah dijadikan rujukan, dan itu kan penyakitnya. Udah dipanggil ke sana kemari, ini jadi kan dieluk-elukkan, diangkat-angkat sedemikian rupa. Baru sekali dia. Kamu belum tahu siapa hakikat orang ini, bagaimana dia. Kamu belum tahu kenyataannya. Baru sekali sudah diangkat-angkat sedemikian rupa. Makanya yang sering a'imah ingatkan, ihdaru min sahibil bid'ah wa min ashabil bid'ah wa in dabbu anis sunnah. Berhati-hati kamu dari mereka ahlul bid'ah, walaupun mereka membela sunnah, walaupun membela sunnah. Jangan mudah tertipu. Wah, buktinya masya Allah dia ini tulisannya bagus, omongannya, ceramahnya begini, begitu. Baru sekali kamu, artinya untuk diuji kan butuh perjalanan dakwah ini. Sebelumnya dia seperti apa, ke depan dia bagaimana, kamu nggak tahu. Selama ini dia bagaimana? Ingat yang awal tadi, Allah menyebutkan jasa itu kepada orang yang kamu kenal,
Yang kamu tahu dari diri kamu, kamu paham siapa dia selama ini. Bagaimana sepak terjangnya dalam dakwah, seperti apa pembelaannya, istiqomahnya. Nah, ini kamu nggak tahu menau. Apalagi di masa-masa ada fitnah atau perkara yang mungkin bersepakat dalam hal ini mereka sama. Mereka memanfaatkan momen tersebut. Ahlus Sunnah menghadapi suatu masalah ini, dia ikut nimbrung bicara dalam masalah itu. Bicara bil haq, baik atau benar yang dia sampaikan, kan dapat poin dia. Punya nama di mata Ahlus Sunnah, disenangi, dicintai, sudah diangkat-angkat. Dan itu yang dia harapkan. Terfitnah orang. Nggak akan lama baru kemudian dia hembuskan racun-racunnya. Keluar 1, 2, 3 kata ini itu. Terlihat aslinya. Dikala orang sudah terlanjur mulai memberi kepercayaan padanya. Gegabah. Terlalu cepat, tergesa-gesa, sebelum diuji, sebelum diketahui. Nah, fitnah semakin berat, semakin besar ketika semua itu tampak dengan tampak kebaikan. Yang ke-9, orang-orang yang tidak boleh diambil ilmu darinya, orang-orang yang tidak pantas dipelajari agama darinya, mereka membicarakan ahlul haq, mentahdir ahlul haq dengan kebatilan. Bukankah begitu? Nah, mana mereka diam? Apa mereka diam? Mereka nggak diam, aktif bicara, nulis ini, menjauhkan umat, menjauhkan syabab, para pemuda dari du'atul haq, para dai kepada kebenaran, kepada sunnah, kepada manhaj salaf. Dilucuti oleh mereka dengan kebatilan, dengan dusta, dengan ini, caci maki, celaan. Artinya mereka nggak diam, berupaya memisahkan umat dari ahlul haq untuk bersatu bersama mereka, ikut dalam penyimpangannya. Kondisi semacam ini seperti ditanyakan kepada Imam Malik ibnu Anas rahmatullahi alaih di dalam sunnah milik Imam Abdullah bin Imam Ahmad, juga Ibana Ibnu Battah. Imam Malik ditanya tentang Ad-Da'ul Udhal. Ad-Da'ul, penyakit yang parah, penyakit yang mematikan, penyakit yang kronis, na'udzubillah, dalam agama. Penyakit apa itu? Kata Imam Malik, al-khubth fid din. Al-khubthu fid din, kekotoran dalam agama. Artinya jahat, kotor dia dalam agamanya. Jahat kepada orang lain,
dengan kedustaan, dengan cara batil, dengan hawa nafsu, dengan penuh permusuhan. Dia mencaci maki, dia berbicara untuk memisahkan ahlul haq dari umatnya, menjauhkan syabab dari ulama dan ahlul khair. Khubth fid din, kotoran atau kejahatan dalam agama, penyakit kronis yang mematikan, waliyadzubillah. Enggak bersih hatinya, enggak bersih kolbunya, dipenuhi dengan kedengkian, dengan permusuhan, bahkan kepada ahlul khair. Wa subhanallah, getolnya kalau memusuhi dan mencaci maki habis-habisan ahlul haq, ahlul khair, siang malam sudah. Di sisi lain kepada du'atud dhalal, cek dinginnya, cek akrabnya begitu. Kok terlalu akrab sekali. Tidak tersentuh sama sekali mereka, satu huruf pun tidak pernah keluar dari lisannya, satu huruf pun tidak pernah tertuang dalam tulisannya mengarah ke mereka ahlul dhalal, yang jelas-jelas dhalalnya dai-dai yang merusak. Enggak ada. Tertuangkan semua upaya dan tenaga mereka kepada du'atul haq, du'atus sunnah. Kamu lihat, mana ada upaya dan kekuatan mereka arahkan kepada ahlul dhalal? Enggak ada. Lewat nama-nama fulan sekian, di websitenya, di link-linknya, di Facebooknya, wala tersentuh satu huruf olehnya. Kalau istilahnya orang Jawa, abang-abang lambe ta. Sekedar misalnya mengingatkan, hati-hati fulan enggak baik. Nah, ini catatan kaki 1-2 kata, misalnya mending. Ini wala, satu huruf pun enggak ada. Bahkan cenderung membela. Siapa bilang mereka hizbi? Siapa bilang mereka sururi? Mereka begini, dibela. Bala, fitnah. Mereka tidak akan berhenti memusuhi ahlul haq. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, di masa beliau menyebutkan hakikat yang terjadi. Kata Az-Zahabi, wallahi ammal fasad, demi Allah kerusakan menyebar ke sana kemari. Wa dhaharatil bid'ah wa khafiyatis sunan, tampak kebid'ahan, semakin samar sunnah. Kerusakan dan kejelekan semakin menjadi-jadi berkuasa. Wa qallal qawwalu bil haq, semakin minim, semakin berkurang yang berbicara dengan kebenaran. Bal law nataqal alim bisidqin wa ikhlas la'aradahu iddatun min ulama'il waqt wa lamaqatuhu wa jahhalu. Begitu ada seorang alim berbicara dengan kebenaran, dengan keikhlasan,
segera dia dihadang, dilawan, ditentang, dibantah oleh semua yang ada di masa itu. Dibenci, dijahilkan, dituding dengan sekian macam. Ini di zaman Dzahabi abad ke-9 rahimahullah, atau abad ke-10 rahmatullahi alaih. Fala haula wala quwata illa billah. Mereka nggak akan diam. Artinya seperti disebutkan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, berarti karena memang ashabul ahwa, hizbiyin, tidak akan diam dari ahlus sunnah, dari salafiyin. Mereka terus berbicara, mereka terus mencela, mentahdir dengan celaan dan caci makiannya, dengan fitnah dan kebatilannya. Maka ahlus sunnah tidak boleh diam. Ahlus sunnah pun harus berbicara dengan hak, dengan adab, dengan ilmu, menjelaskan kepada umat tentang hakikat mereka. Itu menjadi kewajiban du'atul haq yang berdakwah kepada sunnah dan kepada al-haq. Intinya bahwasanya dengan pernyataan Imam Ibn Sirin ini bahwa ilmu ini agama, maka yakini, perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Menuntut untuk orang itu harus tahu siapa orang yang pantas dia datangi, dia dengar. Siapa pula orang yang dia tahu tidak pantas orang ini didengar, tidak pantas mendapat posisi penting, mulia, posisi mulia dalam dakwah, agar tidak merusak, agar madarat tidak banyak dia lakukan kepada orang lain. Ini 9 masalah yang menjadikan pentingnya pernyataan Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala ini sebagai muqaddimah dari pernyataan beliau. Syarah dan penjelasannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka bihamdika la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.